Pun terang. Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asarena sampai asar. Jadi rumah nonton nanti. Kalau rapat sekedap teng sarang, mulai menit. Mereka sing rapat podo pinter itu cepat putus. Rapat gue coba dos, podo rapat ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, di sebelah mati. Milih nanti. Ayo milih nanti. Di jari-jari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kagak utang mati. Kalau satu contoh ada pidato kecelakaan rapi sensitif. Dan ini pentingnya ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Dan muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi watil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat jelas itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau adab itu Allah menceritakan itu hanya potensi adab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan, ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau adab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Ini jadi qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang semurut saja, misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsuma amin tumman fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul aro'aitakum in atakum adzabuhu qul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU kamu ngundang misalnya. Salah undangan macam-macam itu. Tapi nawang keramat itu bebas jabatan dan larang keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat, itu mesti reaksi watul jasmi, nopo sewot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si watul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menghentikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya. Bisa tidak, makanya Allah meredaksi amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injak ini bisa likuifaksi terus kita ditelak. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayuhriqakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin
bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayuhrikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main, karena tadi ketika tanya saya bahwa masalah gempa itu gimana, saya jawab tadi sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat, yaitu tadi fayursila alaikum qasifa min ardi fayuhrikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab tuh fayuhrikakum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja, kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusannya pangeran. Kita nuduh ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, malah goblok yang telulas. Foto-foto maksiat yang Aceh, maksiat yang Bali le maksiat yang Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis. Nggak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, nggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa, atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya orang kisah melarat, Quran ini barokah. Orang satu dongo iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus dile-dile wah ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu, tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak, tapi bisa saja memang barokah. Bodoh melarat rezeki. Tapi sing ra rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi nak rawali panjang di aki-aki adab. Umumnya wamai takila ala makhroja. Wong ora tau untuk makhrojan itu perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo. Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno bima kafartum, itu wilayahnya Allah. Kenapa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah lebih suar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh itu mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti kamu maca hadis. Lu coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dulu tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuhrikakum saja, soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong ku bis warga aku usul pangeran ampun Gusti. Ini pun nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis, misalnya kamu, wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong loro weteng syahid, gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati kerubuhan, bahkan kita tidak pernah tahu.
Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umai rubo, milih sing husnudzon naik berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Lawan, ngomong ngono lawan. Siap lawan. Siap. Evaluasi saya. Kita asli nih, maksudnya begini tuh tak. Begini tuh kan. Jadi nak dijak ngomong damai itu dingin. Yo macam yo lucu, nak wong dewan terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasannya pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetep panutan kita ila yaumil qiyamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, ra perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa, itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus ngelok negur tuh aku alat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa kiai ini aja. Paham ya, jelas ya? Mau lah sak uri-uriku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosanya akeh dene paling ngenyek dekne ditulis pira loro paling nak gasap ilmu apa meneh diperjualbelikan tuntas kok ngadep ya sama biasa. Seorang lagi ini penting saya utarakan, jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagai riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Atau mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Oh cukup, aku makin ini WC. Mungkin dia nutupi kewaliannya tapi Eba-ebane mati ning apa? Eba-ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti kemana pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah kecuali ada sorihul ayat yang mengatakan itu ada, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena ada, ya sudah kita ikut mengatakan ada. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Mulanya sing ngaku itu ngaji itu sing tenanan. Kalau kaum Lut kan binasilah misalnya fijarata kata-kata terus Allah ngendikan karena ada. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang Yunus misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarah. Dan misalnya ikut safir ya persimaan mulai kesandung berganti. Tapi dalam Nabi orang ceplok. Kalau nanti diceritain Ustaz, setengah drama Yudi kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocak kaki. Saya pertahankan satu. Mobil. Paling berguling. Wah ini masih. Mereka latihan apa ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat enggak. Nah seperti ini tuh rasa anak Willy sebagai ada. Karena Nabi sudah ngendikan orang mukmin sing kena ri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan
Fayuhrikakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin, kamu baca separuh saja sudah, Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum, kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku pula balik dulu. Aku pula balik ketemu aneh-aneh. Gua kemarin enggak bisa cara ketemu aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku sama nih Mas. Wah. Betul lah kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi dulunya dia mukmin, kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ya, tapi bima amantum. Belum mikir, kan ya, seudon itu rasa di lembaga, no, seudon. Belum seudon kok dalil. Udah ada panggungnya dia. Wong seudon siri welek, mau seudon kok dikai panggung. Jajak bisa. Lalu seudon kok di lembaga, no. Tak lawan ya tentunya. Gue sampai suarga lah tak protes, nah gue selalu bahaya itu bahaya sekali. Rating bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasat benar. Inna rahmati sabaqat wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya orang tua begini minggat tari rahmat, namun untuk sing luwe apa itu aja. Selalu pengiran. Kalau bujum minggat, nama apa gede sing luwe? No, wis ngono tak pilih iki. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi piye wae. Bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayuhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rumakno tobat wong-wong. Awas ya dunya tak elang. Aman apa lu anut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapor wong sing masalah mbak. Ana awwalu man yatsubena yadir rahmanul khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuh aku bener di. Aku yakin ngono, aku kenal yang ngono. Ulama dilawan balik ini. Yakin ora yakin. Oke, ana awaluman ya jisu bena ya dari rahman lil khusumah. Ya jisu apa sungkeman. Sama kata jasa ya jisu. Aku wong pertama pas ketemu pengiran sungkeman mengkonfirmasi tolong bisa putuskan saya atau mereka yang benar. Aku yang ngono hari ini. Sewan wong dilawan nih. Ngawur Quran wae pengiran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan nggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu azab. Ya sudah kalau kena azab bisa saja kafar, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, hori ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Tapi delok wedi terus mati itu syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid karena dia tetap ngumbar nafsu kan, cuma keyokan ngono. Orang nih sing muni kan, apa dulu rawani, masuk jenggotan kok. Apa takok ya rawani, pas ketemu sing disenengi ibu-ibu, oh itu nak mati nih. Oh tak sholat ini minggu nih. Nak sholat mayat takbir berapa? Papat. Khusus kue pitu. Itu cek walu. Jangan kira itu gak sah loh. Sholat mayat ditakbiri pira wae? Sah. Masyhur negara fikih, tapi rasa aliran nanya. Loh aku ahli fikih rasa buat debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saya wis nilai papat ae. Papat umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak menikmati saya, aku kira jadi itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat begitu.
Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana, kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada, ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya itu. Mereka jelas rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah mendikan rahmati sahabat Khodobi wa biriwatin ghalabat Khodobi itu hadis qudsi. Jadi Quran ya jelas, hadis qudsi nya jelas. Dan saya termasuk kiai yang waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong wajib bener kan. Wah semuanya tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan di swarga kan tahun ini. Nah bareng niku mengkirin. Apa anak awaluman ya jesu bena ya dari rahman bil kusuma. Saya pertama orang sing sumpah yang pangeran itu perkara kusuma. Kusuma itu nyelesaikno poro macam-macam. Ada orang wong maca ayat itu kanggo wong mukmin terus cara lafaz kan rasa sambung fayubrika kumpi makafartum kok wacana wong mukmin ku aman tuh mau maca bima. Lagi lafate wis salah kowe. Lha nafai lu aku mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah baca kafar tuh. Iku wilayah pangeran. Kalau saiki misale ki melarat terus bab apa ayo. Kan kita rata-rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean Nabi bisa. Terus orang lain komentar, "Wah, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Dia sauni-unine nek wong dia, tapi kan gak mesti karena itu. Mesti karena itu berhubung Qur'ane lalanya pancet senjen melarat kan ngono iso wae kok ono semua ora ro takono pangeran. Kalau ono wong ditetir bodho ora usah. Pancen bapak-bapak is bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok. Kan kita ora ro. Itu pangeran sing ngendikan itu pangeran kira usah menduga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam hal niku kesunatane muni ra roh. Iki jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila akhir. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke sanging supane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi duka kabeh. Oh cangkemmu bab ilmu jemuni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujma alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku nabi. Omong ngapunten nggih kula yang bodoh. Mboten ngertos oh kafir wis ngono. Pak kok pangeran kula soboten ngapunten niku lho. Wah, sopan mari neraka ya itu. Kudu pede, anak babiku aku ngerti banget. Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi ngerti banget. Tapi nak takoki, lha sing diajarno Nabi apa ya? Iku ora roh iku. Iku nak wong alim gak roh iku. Lah sing dijarno apa ae jelas wong Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Iku ora roh jumlahe apa ae ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Kudu mantep a'lamu saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoi kowe suwen husnul khotimah ta khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jenengan muda lek balik lagi ora roh nak bab ora roh. Nak bar pidato nak apa roh tapi nak bab itu ora roh. Maksudnya toh ala ora bocok iki. Wah, buat aku itu khotimah juga dah roh. Nak berbeda tu tak boleh roh. Jadi orang sengroh, orang sengroh dah roh. Kalau muni bener roh mas, hukumnya tiga tu roh. Wani ngelakoni berarti. Mesti sunat, wani ngelakoni mesti sunat. Tapi ngelakoni sunat ngapal Quran orang wani. Nah wani tak semak cetak ke ibu. Kok kata mana urunan aja? Kebur ya urunan ya? Oh, apa-apa kemudian langsung kebur berangkatnya mulai ini, kan ini umur cukup gitu sudah? Sehari 10 tahun kas digawe paling goblok bisa 10 tahun apa mana nak cerdas? Nak cerdas 10 tahun? Sanggulan. Itu siapa Sanggulan?
Betul betul. Oh kak, keburu. Siap. Aku lah yang urun yakin. Dua aja nih mau keburu. Yang selamat nih mau keburu. Atau orang nanti kita tunggu terus ya. Balik suwi. Orang keramat cepet. Ya jadi kalau kaum eling-eling pokoknya tak warai carane tradisi di Quran. Nah ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul aro'aitum minatakum kadza wa kadza. Misalnya in aro'aitum arakum kadza. Terus seperti itu amin. Itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngrasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat itu albattah, apa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, dat yang memberi makan kamu. Nyatane ora iso gawe beras yo mangan, ora iso gawe banyu yo ngombe. Karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu, ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing balik udah duwe. Ora trimo, lho balik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak balik, kok duwe akeh. Juga di balik wis nyangoni. Wis nyangoni kok wah duwe akeh balik, malah juga sing nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikhotul jasmi rozaqakum, Allah memberi rezeki kamu. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa, itu sebagai itu banyak potensi yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dom yo, wah awas ya orang. Terus akhirnya murid kula nak di keyakinan tidak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisinya pangeran sunnatullah hubungannya dengan kawulane itu rahmat. Bahkan redaksinya kata bacora aku ahli sunnah amanane majibno. Mari ahli sunnah nadarane Allah ora wajib nglakoni apa ya ono wae. Maksudku yo kan. Wis jelas istilahnya kan kata barok hukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjen mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lu ahli sana tulan Mas. Cuma ahli sunnah iki ra kena gomanani ayat iku mau. Mergo ra dhewe aku lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ana wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya manani kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi mau loh, kayak hafid bersemaan berkate kece. Iku ima Allah nyelamet no hafid sangka mangan barang subhat, iso wae sing ngundang koruptor, Allah kepengen nyelamet no ben hafid ramangan korupsi lagi hasil berkat. Iso pancen Quran kok didol terus diadab sini-sini. Kan kita tidak pernah tahu. Kalau nggak pernah tahu ya sudah, potensinya rahmat. Rahmat ono titik dipikirin dongo, iku ora araku tarang-arang dikene aku. Ya sudah, ini ditetir buta karena Allah merespon titik itu yang makhluk pangeran. Mergo ora hafite medeni nak araku. Jadi sudah seperti itu. Jadi eleng-eleng. Nah, itu ya. Ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya. Ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobak dokum. Makanya hati-hati, hati-hati karena yang menjadikan azab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senang guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru bangun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu ukhilal damun haram, akan dihalalkan dam yang haram.
Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, ini sudah tidak mukmin kelakuan yang ngono. Ini berat darun dam. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut. Lo coba kalau saya ekstrim sama kafir itu tak usah kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Saayatnya dosa gede apa meneh sak Quran ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu, orang doyan kenal Alkitab, dan tak tes kok lali ayat itu, ngelakoni dosa gede ya tau ora? Nih hadis dosa paling gede, uang dikai ayat Quran kemudian. Tapi kita tidak pakai ayat itu, pakai sanukri kafalatansa illa, masya Allah, ini materi masya Allah. Macam pangeran direncana, sing lali sesuai kehendak. Oh boy, sing lali beda-beda sesuai. Jadi makom istisna sing ilah. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrem mbok Quran lali dosa gede. Nak rai ngene iki ora dosa iki dosa liyane padha. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong utek elek kan gak, nak ana mukmin dosa dieling-eling tapi nak nglakoni kafaroi itu ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Terus dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal Quran. Wah, yakin tak kei waktu tenan wis aku bae sibulah tak kei waktu. Spesial. Soal usur. Eleng-eleng boy ngandel kula wae aja geman nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran kok sifati hubungane napa ada. Kok Allah ngendikan ada ku muk potensi napa? Potensi. Mulane nek ayate qul araaitum qul araai takum aamintum. Ning kene yo redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita asabal, kecuali Allah menfonis, misalnya asabal fil ada burung ababil memang karena azab ya kita sami'na wa ta'na karena Allah menfonis kalau itu karena azab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya burung kecebuan itu ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akil. Lalu saya unjuk bang suka perkara ngono. Mereka pengeran waktu ada ngono ae nyatane dadi duit. Rasa hukumnya khurafat dadi jelas rezeki. Nah hukumnya khurafat bener mah, tapi kan tetap dadi. Gue kula suwun. Hubungan wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan de kata rabbukum ala nafsi rahmah sebagian wassalamu ala manit tabal. Jadi anggere ana wong mukmin hubungannya ambek Allah itu untuk salam. Paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene iku dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwa niku mau sunnah. Tapi golek ilmu ya wajib ku ana nggone, nek wae bayar aja ditinggal ngaji. Ngajine ndelek. Mana ana nuruti siksa, nek nuruti keliru cara Robi Adawiyah malah para meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae jek bisa istighfar, nek nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Dari sudah jelas Qurannya gini, di Quran tinggi. Saya pernah melihat ada kitab itu dulu lah, lihat isinya loh ya. Jadi tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusrotan li umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Kira umat Nabi iman be Kanjeng Nabi wis salat wis maca selawat. Zaman akhir koyo ngene rusak ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Wis aja. Wis tak kena sanksi karo Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi ngendikan kan enak wong mukmin kena ri, kena opo wae bahkan susah
Wong mukmin kok susah wae insyaallah dadi kafar. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Sak diutang terus susah kan dirujuk. Mulane kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz dzunubi dzamban la yukaffiruhu illa hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantes iku ngono. Kaya muni misale orang anak sekolah bisa ngoni, blojo ora ngono. Terus guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to nih. Oh, terus tetep seneng. Nanya murid loraliane lho. Jadi sunah Rasul sing komprehensif nih. Walah yang aku nih sebuah lakoni sunnah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunnah Rasul. Kalau Nabi ngintikan khairukum bi ahli wa ana khairukum bi ahli. Jadi sunnah Rasul andalannya jadi sitok nih, macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin, sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Berkau Allah ngendikan warahmati wasiat. Setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Nah soal nanti Allah rodok ngekei sanksi untuk Quran ora dijogo. Jadi kiai ora tau mulang, terus rodok diadab Allah sithik-sithik bojone minggat. Terus kene angel. Lho nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa mlebur. Ora istena, kurang apa. Wis hukumnya adab terus piye? Jadi anggapnya dikopiok ngono maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Enggak usah nganti asar-asar ae. Wis paham wis ana bare wis pinter lho. Wa kadzabalan gorono bi lan Quran Quran foto muka kaum sira. Wa te Quran ku al-haq iku barang sing hak ayu situ tegese barang sing bener. Lah iki kaya ngene iki istilah kaum Muhammad kaummu gorono Quran. Maksudnya kaum sing ndi? Tentu kita wong mukmin kafir ora ono sing gorono Quran, meskipun ra iso nglakoni Quran. Tapi ra iso nglakoni terus diarani tauhid yo ora, tetep kita iku senajan ora iso nglakoni tetep bener no Quran. Karena tasdik itu apa iman itu mujarradut tasdik. Jadi misalnya ngene, ana wong sing yakin nak banyu nyegerno, terus ra gelem ngombe, iku cek waras to ora? Cek waras, mesti ana jantung ra gelem ngombe. Kecuali nak muni ngene, wah banyu manasno. Wong aneh banyu disifati. Ana wong muni ngene, geni iku panas tapi tetep demek. Ya rada saraf ngono wae. Tapi nak darah di geni ku adem. Wah, iku wis majnun iki. Lah yo iman yo ngono, ana wong darani Allah iku zat sing hasib, sing tukang hisab, tapi kita tetep beli, iku imane tetep sah. Mulane iman ora iso hilang mergo maksiat. So mau antarane darani penting kok misalnya ngene, umumnya wong rokok ya yakin rokok iku madharat. Umumnya yakin enggak? Yakin rokok madharat, tapi tetep rokok. Lah iku ya tetep berarti dia uteke cek waras, cek ngerti nek rokok iku madharat. Terus kok mending rokok iku vitamin lah. Iku mulai perkara. Jadi artinya gini loh, kita ini tidak pernah berstatus kadzababi kaum yang tidak kita, maksudnya tidak orang mukmin. Jadi harus jelas tadi yang kaum muka di sini maksudnya kaum yang kafir. Nah itu mudahnya fayuriqakum bima kafar. Meleng-eleng. Pokoknya anotaku, nak bagi kalau yakin bener. Pokoknya wong mukmin itu hubungannya dengan Allah itu elingo Allah menstatuskan dirinya itu kata barok hukum ala nafsihir rahmah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungannya rahmah. Termasuk mau misalnya bojomu minggat lah. Misalnya Allah kepengen golek duit ganti. Mulane ketika kanjeng Nabi garwane ngibargo Nabi. No Nabi mesti Nabi. Kuwi tau dibargo Mas. Kok trimo kiai nek jeneng wedok Nabi mesti dibargo. Piye gak kodang karo wong wedok. Sekarang orang tok orang itu, pasti mau kiai Nabi. Garwane tahu sepakat, ayo dibargo. Sampai akhirnya pangeran terus bilang Nabi asarabu intol lakokum na'ibdilahu azwajan khairam minkum dosa terusik. Bisa saja setelah kamu menceraikan itu Allah mengganti azwajan khairam minkum yang lebih baik. Akhirnya bucu-bucune kanjeng Nabi bareng embargo nyongkone kan dibela pangeran sampai Sayyidah Aisyah spontan saya melihat Tuhan mesti bela gue. Maksudnya ma ra'aitu rabbaka illa yatasarra fi hawaka.
bolak-balik pengiran yo belo nabi, nek belo kita. Cara peku kali-kali gibar gue nak menawa dibelo pengiran. Sebelumnya pengiran tetap belo. Jadi ya itu. Mulane kena bojomu ngamuk ha iki sanggep rahmat. Minggat rahmat, gak minggat. Wis pokoke kabeh kok. Cuma ana rahmat yang belum kita pahami ngono. Kalau dia murid goblok ya, cuma susah dipahami. Tapi tetap lu aneh loh, namun pinter ngaji kan roh nikmati ilmu aja. Wong goblok kok roh nikmati ilmu itu. Bisa dia, gimana lu? Pokoknya rahmat. Jadi orang lali Quran rasa bawa itu, mlebu ayat istisna. Sanu beruka, salatan Masya Allah kakek ya. Padahal cara nakwu itu mustasna itu jumlahnya oleh waduh mustasna. Terus dia lali sidik normal ya. Kalau puas sengilik terus amat. Itu jadi mustasna ya stagriku. Itu dia takwa aneh. Wakada balan gorono bidil Quran sopo kaum muka kaum siro atau bahwa te Quran wal haku mesti bener ayo sirku tiksi bener kul ngucapa siro Muhammad lagu maring akeh lastu alaikum biwakil orang yang sudah ngatas siro kabeh wakilan dan sing ngurusi kue faujazi aku mau kembali sing siro kabeh inna ma'ana muslim tengsun mudiron sing ngekei peringatan wa amrukum da urusan siro kabeh iku ilawahi maring wa adau taiki qabla muslim ngeden perintah kita kean perang stena wes ana ayat kita nek ana sing lawan Islam ya kudu diwarnai jadi sabari tok mariku molu tapi nek sing lawan udina lil ladzina yuqatalun kalau kita posisinya yuqatalun diperangi baru udina naga yuqatalun ora usah udina ya so Islam gagah ana wong turu dibom kerene ning ndi no kerene ning ndi tapi nek kabeh dibaca wong kafir kok meneng ae ya ora lanang eman brewok mune kudu wani ya nek ana wong baca kowe kudu wani. Repot soal sitok itu ISIS sitok itu. Tapi dia ini ISIS yang lunak. Dia tenang di setoran yuk. Mulai kapan nih? Sudah mau nak cek sudah gimana tuh? 9 bulan. Oh tuh awal berkorban. Waktu. Kasih ngomong. Semua berapa tahun? 2 tahun. 3 ngomong. Berarti orang berapa teman? Dua-dua akhir. Aku ya urun ya, kayak tenang ya, aku ya urun kabeh. Ya urunan ya. Sudah sampai rasa sama-sama. 2 tahun enteng. Paling pasti kok kebur gitu. Belum boleh kebur. 20-an. Lah pasti itu paling salah ngelarangnya 30 enteng. Sak berasa. Iya, lengkap nih pokoknya. Dakwane padi-padi sampai hadirin seteko ada hafid uga ibut blas. Biasanya di wisuda kan saya imut. Iya, kondi ngono. Likul linabaim mustaqarru wa sawfa ta'lam. Likul linabaim saben-saben kedhe cerita khabar entek cerita mustaqarrun utai gon tetep. Setiap cerita akan adanya adab itu butuh momentum. Ora kabeh gampang kena adab. Ini bener saya. Kalau Allah cerita adab itu pasti mau potensi. Napa? Potensi. Karena nyatanya ya jarang orang dosa langsung kena napa? Adab. Jarang sekali. Mulanya Allah nanti ngendikan nih tenggene juz dosa lho Gus. Sama-sama salah tapi kata Allah ngendikan innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan. Artinya sama-sama taifah yang salah itu ada saja yang dinafu, yang dimaaf. Karena saking baiknya Allah. Karena tadi yang mesti terjadi itu rahmat dulu. Nah, kalaupun sudah terjadi azab, kita menvonis karena kafir ya kalau Allah menyatakan karena kafir.
Karena kalau orang ngendikan kafir ya kafir tenan. Tapi kalau yang nuduh kubu sebelah kedarani kafir orang mesti kafir. Malah cara Nabi kalau kamu dituduh kafir potensinya hanya dua. Kamu kafir betulan atau dia yang nuduh kafir. Mulane ngaji tuh. Orang sama nuduh kafir gak berat tapi karena potensinya hanya dua. Tersangka benar-benar kafir atau penuduhnya otomatis jadi kafir. Mangkola li akhi ya kafir faqad ba'abi ahaduma. Ya, mangkola li akhi ya kafir faqad ba'abi ahaduma. Kalau orang menuduh kafir pasti kembali ke salah satu. Nah, nak kampean kan yo kafir. Bedino maca kalimat thayyibah, pantasnya kan ora kafir tenan. Malah guru tauhid di kelas iki. Nah, guru tauhid didarani kafir. Wah, sembrono, kene mulang tauhid kaya bayi. Semulang umul baroh ini kula. Ning sarang kulo yakinnya semulang kula. Gak terima tauhid cilik-cilikan umul barohin. Induke dalil kuasane pangeran umul barohin. Bener. Burhan itu cek cilik barohin. Wis barohin cek umul barohin. Mulang kono ngaji ra tau nuduh kafir piye. Nuduh sing nak umune ngaji tok nek bae. Kurang mulang lho. Apa wis mulang iki? Satu lama. Wis mulang itu tau. Dia maju ya. Mana kena tak kau mungkar nakir ben. Kalau ni guru mul barohin jaya. Jangan tak kau imar bukan. Kalau ni guru apa? Tapi nak gue rengono mesti malaikat jaya wocok. Ini kulina ini saben-saben cerita khabaran mustaqarron tenggo tetep waktu untuk waktu ya kau kang tumi kau adab di waktu wastaqiron jadi tetep apa adab wa minhu adabikum. Jadi kabeh perkara iku ana momene terutama adab. Insyaallah sudah berkali-kali saya bilang insyaallah kabeh umat Nabi umatun marhumah umat sing diwelas. Wong kanjeng Nabi ku kaya apa sampai ngendikan wah ini wa ma kana wa yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi kamu ada di mereka. Tentu zaman sahabat Nabi ada secara fisik, tapi kita sekarang Nabi ada secara hati. Di hatinya semua orang Islam tentu ada kata Muhammadur Rasulullah. Insya Allah itu enggak ada. Tapi kalaupun ada, pancen Allah niat ngafaro. Gak malu kafir kesandung. Wae mulang kok malah ngobrol. Kok ciling kok kesandung ayo lumayan kan. Yo jos yo ngerti yo. Alhamdulillah ora sangat diasar coba. Terus ora sangat diasar wis pinter. Wa sofa ta'lamulan bakal ngerti sira kabeh ing perkara. Itu ndak usah